Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi berbahasanya ya kita daring karena ini memang keadaan sehingga mau tidak mau tetap kita harus memakai pengajaran yang seperti ini. Kami harapkan nanti anak-anak ya bisa mengikuti dengan baik dan kita berharap meskipun itu dengan daring ya apa yang akan kita sampaikan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang manakala kita bertatap muka langsung. Oleh karena itu anak-anak sekalian, di pelajaran akidah kelas 8 ini bab awal atau semester ini itu akan kita ajarkan beberapa materi. Tapi sebelumnya anak-anak mungkin sedikit perlu memperkenalkan. Ya, nama saya mungkin udah sama kenal, namanya Fairuz Yafik. Saya diberi amanah oleh Madrasah Tsanawiyah Halim Maksum untuk menyampaikan materi-materi tentang masalah akidah. Akidah walaupun kelihatannya kata-katanya akidah, tapi kandungannya ini sangat luas anak-anak. Karena akidah itu sangat penting sekali, yakni tentang di situ di dalamnya ada tentang bagaimana menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk di kelas 2 ini memang nanti kita materinya itu tentang sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Ini nanti anak-anak bisa akan mengetahui bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Juga nanti bagaimana proses turunnya, itu apakah turun secara langsung, apa turun secara bertahap. Nanti kita akan sampaikan keterangan-keterangan itu, juga tentang pengertian daripada Al-Quran, karena Al-Quran ini anak-anak harus tahu apa sih Al-Quran itu. Al-Quran yang kita tahu sementara ini adalah merupakan kitab suci daripada agama kita, yakni agama Islam. Nanti juga akan dikatakan pengertian daripada Al-Quran itu yang kayak apa. Al-Quran ini adalah ya secara garis besarnya itu juga merupakan kemukjizatan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran ini sendiri tentunya anak-anak nanti meskipun kita juga membicarakan apa itu Al-Quran, ya anak-anak jangan sampai hanya tahu tentang pengertian Al-Quran saja, tapi bagaimana anak-anak tentang membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Ini juga saya pikir penting sekali, karena membaca Al-Quran ini satu perkara, satu hal yang mesti anak-anak itu mendapat pahala manakala membaca Al-Quran. Maca Al-Quran yang didinggon di mana saja itu akan dapat pahala. Oleh karena itu nanti juga perbanyak di pesantren, di Halim Maksum ini juga
diajarkan oleh Al-Quran, anak-anak tidak boleh untuk tidak membiasakan membaca Al-Quran, tidak boleh. Bahkan diusahakan anak-anak ya paling tidak lah nanti setelah selama kelas 2 ini ya diusahakan bisa khatam membaca Al-Quran, itu akan baik sekali. Itu tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu kayak apa, juga bukti tentang kebenaran Al-Quran. Karena bukti kebenaran Al-Quran ini anak-anak, kita ketahui bahwa Al-Quran ataupun masyarakat penduduk Arab itu ada orang-orang yang bahasa Pak Uzi dia itu mahir dalam hal berpuisi, sehingga banyak orang-orang yang mengatakan, orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu hanya puisi yang dikarang oleh junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu tidak betul. Al-Quran itu bukan puisi yang dikarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bukti kebenaran Al-Quran nanti akan kita bahas secara rinci di materi, nanti akan lebih kita perdalam ke situ. Ini hanya sebagai awal pembuka, saya katakan bahwa materi-materi yang akan datang itu adalah bukti tentang kebenaran Al-Quran. Ini nanti akan dimasukkan, sehingga anak-anak, harapan saya setelah tahu materi pada waktu yang akan kita lakukan nanti, ini anak-anak juga bisa membaca secara pribadi-pribadi, sehingga nanti manakala kita daring atau nanti manakala ada hal-hal yang anak-anak pengen ngerti atau pengen tanya tentang Al-Quran, itu nanti yang akan harapan saya yaitu nanti akan yang kita jawab. Mananya anak-anak nanti ya ayo silakan membaca dulu, jangan hanya sebagai materi dari Pak Uzi saja, jangan. Tapi ini materi yang seperti itu jenengan cobalah, seperti sejarah turunnya Al-Quran jenengan baca kayak apa, pengertian Al-Quran kayak apa, bukti kebenaran Al-Quran kayak apa. Setelah itu nanti manakala kita sudah memasuki materi secara langsung, nanti mana hal-hal yang anak-anak sekiranya masih muskilat, itu masih ragu atau tidak tahu, itu diomongkan. Isi pokok kandungan Al-Quran ini pada dasarnya ini hanya merupakan sebuah peringatan bagi mereka-mereka orang-orang yang taruhlah peringatan orang-orang yang manakala dia berbuat baik, mengikuti apa yang dianjurkan, disyariatkan oleh agama Islam, dia akan mendapat keuntungan pahala, yakni akhirnya di surga. Dan kepada mereka-mereka yang tidak mau mengikuti daripada isi daripada Al-Quran, mereka ya dianggap orang-orang yang ingkar, tidak mau percaya, ya ingkar ya dosa anak-anak, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Pada dasarnya isi pokok kandungan Al-Quran ataupun apa yang ada di Al-Quran ini itu adalah sebuah hal yang mesti anak-anak mesti benar. Jadi Al-Quran ini kitab suci agama Islam yang merangkum dari beberapa kitab-kitab yang dahulu, karena sejarah namanya kitab-kitab Allah yang diturunkan
itu kan yang kita ketahui seperti Zabur, Taurat, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa. Ini kan akhirnya semua dirangkum di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kitab paling sempurna. Peringatan bagi mereka-mereka yang tidak mau sebagai apa ya, diweden-wedeni lah. Pokoknya nek kowe ora gelem, kamu orang kafir, tidak mau mengikuti, dikasih peringatan-peringatan, dikasih apa ya, gambaran-gambaran. Kalau kamu mau ingkar ya ditakut-takuti dengan neraka. Kalau mau percaya itu nanti dikasih pahala ataupun diberi ganjaran akhirnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Terus nanti juga kita akan membahas tentang keistimewaan daripada Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, anak-anak ketahui namanya mukjizat itu mesti suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang luar biasa itu diberikan kepada utusan Allah. Jadi salah anak-anak kalau ada orang mengatakan aku dapat mukjizat, salah. Karena mukjizat itu hanya diperuntukkan kepada utusan Allah, kepada Rasul Allah. Lah, keistimewaan Al-Quran ini sangat-sangat banyak sekali. Mulai daripada satu yang paling mendasar, ya tidak akan ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Ini yang anak-anak perlu tahu. Bagaimana kok Al-Quran tidak bisa dipalsukan? Karena di kitab Al-Quran ini saja yang kita ketahui orang yang hafal dengan kitab sucinya ya di Al-Quran itu, sehingga sulit untuk memalsukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah atau betul? Mesti disalahkan. Karena apa? Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ihdinas shiratal mustaqim, diurutkan. Tidak akan ada yang bisa memasukkan. Bahkan tulisan-tulisan itu saja nanti bisa anak-anak ketahui. Manakala bismillah, kata-kata bismillah gitu saja yang gampang, itu kok bi kasroh, coreane kasroh dipindah neng dhuwur ganti basmilah, mesti ada yang tahu. Karena anak-anak hafal, karena ada orang yang hafal, sehingga Al-Quran tidak akan mungkin bisa dipalsukan. Istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk sepanjang zaman, sehingga pedoman Al-Quran ini memang pedoman akhir. Tidak akan ada kitab lagi yang bisa menjelaskan atau akan turun lagi, tidak ada. Lah biasanya kalau para utusan itu Al-Quran ataupun kitabnya itu berlaku manakala utusannya itu masih hidup. Seperti seumpamanya Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Musa masih hidup maka kitabnya masih berlaku. Tapi kalau Nabi Musa sudah wafat, akhirnya kitab sucinya juga sudah tidak akan berlaku. Lah Al-Quran ini berbeda. Sudah 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi Muhammad taruhlah sido, tapi Al-Quran masih langgeng, masih kita baca tiap harinya. Ini juga satu hal yang sangat istimewa. Al-Quran juga bisa menceritakan tentang ribuan tahun yang lalu itu kasusnya apa. Di situ juga ada cerita tentang Nabi Adam diturunkan karena apa sebabnya. Di situ juga ada cerita tentang Nabi Yusuf yang itu terjadi sebelum Nabi Muhammad. Itu bisa diceritakan. Pun pula Al-Quran bisa cerita 1000 tahun yang akan datang. Taruhlah yang paling gampang seperti ada
bahasa dulu, istilah mana mungkin sih ada orang kok mau naik di bulan, kayaknya tidak mungkin, tapi di Al-Quran dikatakan bisa, sehingga akhirnya pun toh sekarang bisa orang pergi ke bulan. Makanya anak-anak besok kalau ada rekreasi, mari kita rekreasi bersama-sama ke bulan, urunannya mengikut dipikir-pikiri kan kayak gitu. Nah ini beberapa hal tentang materi yang akan kita sampaikan, yakni tentang masalah Al-Quran. Silahkan nanti membuat pertanyaan, silahkan nanti diskusi, terus kesimpulannya kayak apa, sampaikan kepada Pak Uzi, menunjukkan saya kok ini kok tulisannya kok kayak gini, ini benar atau tidak, ini kok kandungannya kayak gini, benar atau tidak, atau ini tentang Al-Quran ini betul apa enggak berlaku sepanjang masa, dan lain sebagainya. Itu semua saya katakan, satu, berlaku sepanjang masa, iya, dan juga Al-Quran ini adalah yang paling pokok, mukjizat yang paling utama dibanding mukjizat-mukjizat yang lain. Ini yang harus kalian ketahui. Karena apa? Kalau mukjizat-mukjizat yang lain, anak-anak, itu nabinya hilang juga mukjizatnya hilang. Nabi Musa tongkatnya anak-anak kan nggak pernah tahu sekarang disimpan di mana. Karena Nabi Musa udah wafat, ya udah nggak ada. Kan kayak gitu. Onta Nabi Soleh, ontanya kemana? Ya udah nggak ada. Karena semuanya bersifat menurut pandangan mata saja, indrawi kita. Tapi kalau Al-Quran ini tidak. Al-Quran ini sifatnya adalah memakai penalaran, memakai pemikiran. Ayo kita rasiokan bagaimana ini tentang Al-Quran, konsep-konsep itu, karena memang seperti itu. Maknanya dia tidak akan hilang, Al-Quran tidak akan hilang walaupun nabinya sudah meninggal. Ini sudah kita ketahui bersama. Quran masih banyak. Kita baca di kamar-kamar, kita baca tiap pada maghrib, itu kan kita baca semuanya. Oleh karena itu kemukjizatan Al-Quran walaupun nabinya sudah tidak ada, tapi masih kita baca. Nanti lebih rincinya lagi tentang keistimewaan Al-Quran juga masih bisa kita bahas di saat kita langsung sudah menuju kepada pelajaran seperti biasanya. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi, masalah akidah ini adalah penting. Akidah itu yang akan selalu kita bawa sampai akhir hayat, itu akidah tidak bisa hilang. Oleh karena itu tentang pengertian Al-Quran yang akan kita sampaikan nanti pun toh, itu juga harus jenengan pegang betul. Jenengan deres Al-Quran itu juga sampai hayat. Jenengan tahu tentang keistimewaan Al-Quran itu juga sampai hayat nanti juga mengetahui bahwa Al-Quran itu memang betul-betul satu hal yang mukjizat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, akidah yang dalam hal ini adalah tentang Al-Quran, ini penting sekali anak-anak untuk mempelajarinya. Al-Quran, bagaimana membaca yang bagus dan lain sebagainya. Nah sekalian, mungkin ini sekedar pembuka dulu dari Pak Uzi tentang masalah akidah. Semoga saja pembelajaran ini itu ada manfaatnya, dan semoga anak-anak bisa mengikuti semua dengan baik. Semoga COVID ini juga segera hilang, sehingga anak-anak bisa lebih santai lagi untuk menerima pelajaran langsung bertatap muka dengan Pak Uzi. Tapi kali ini kita terpaksa, kita harus seperti ini dulu. Ini tidak apa-apa anak-anak, tidak apa-apa. Kita menyesuaikan dulu, kalau nanti sudah selesai baru kita katakan selesai. Sekian dulu anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.